Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dewi Komalasari SPD, guru SD Negeri 01 Lubuk Dalam, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Siak. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari modul ini ada 3 hal yang ditanyakan, yakni 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, saya selalu menggunakan metode ceramah sehingga siswa saya menjadi tidak aktif. 2. Belajar di dalam kelas. Saya selalu melakukan pembelajaran di dalam kelas. 3. Menganggap siswa memiliki kemampuan yang sama tanpa memperhatikan kemampuan masing-masing siswa saya. 4. Marah-marah dan memberi hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. 5. Jarang menggunakan media pembelajaran. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, 1. Memberi teladan. Seorang guru dapat memberi contoh kepada peserta didik dalam pembentukan karakter siswa. 2. Menuntun, bukan menuntut. Sebagai seorang pendidik, saya akan memberikan tuntunan dengan sabar dan ikhlas, karena masing-masing mereka unik dan berbeda. 3. Merdeka belajar. Tidak memberikan hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. 4. Berkolaborasi. Guru mempercayai peserta didiknya untuk membuat keputusan. 5. Sesuai kodrat alam dan zaman. Seorang pendidik lebih mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya sesuai dengan lingkungan masyarakat daerah setempat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. 2. Pembelajaran yang menyenangkan. Menggunakan media pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran. 3. Tidak marah dan menghukum. Mereka harus tumbuh dan menjadi dirinya sendiri dengan cara memberikan kebebasan untuk memilih pembelajaran yang mereka sukai. 4. Menggunakan alam sebagai sumber belajar berdasarkan konteks sosial budaya masyarakat setempat. Saya tinggal dan berasal dari daerah Riau yang identik dengan suku Melayu. Kearifan lokal yang dapat saya terapkan kepada peserta didik yaitu mengenalkan dan mencintai masakan khas dari daerah Melayu dan ikut memperkenalkan cerita rakyat dari daerah Riau. Kelima, memberi teladan. Pendidik harus memberi contoh kepada peserta didik sehingga dapat menjadi aspirasi bagi peserta didik.
Ada beberapa yang saya lakukan sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya daerah setempat. Yang pertama adalah memperkenalkan masakan makanan khas daerah Siak dan mengikuti perlombaan bertutur cerita rakyat dari daerah Riau. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan, dan pendidikan merupakan sebuah tuntunan dalam kehidupan, maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselarasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada beberapa poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan adalah: 1. Menuntun. 2. Berorientasi pada anak. 3. Menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Pembentukan budi pekerti. 5. Bermain. 6. Kemerdekaan. Refleksi. 1. Sebagai seorang pendidik, harus memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. 2. Tidak menghukum. Tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada peserta didik. 3. Guru memberikan teladan. Keteladanan yang diberikan kepada anak didik akan berdampak besar dalam pembentukan karakter peserta didik. 4. Mencoba memberikan berbagai macam media pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. 5. Memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi diri peserta didik, mengembangkan sesuai karakter, bakat, dan minat peserta didik, dan yang penting, membimbing peserta didik untuk mencapai mimpi dan cita-cita mereka. Demikianlah pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih.